Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid nawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jadi persiapan yang perlu kita ini iman dan takwa kita. Iya. Jadi kita terus memperbarui iman kita nih. Bagaimana Rasulullah bilang kan dari akhir zaman ini jangan kita menuruti hawa nafsu kita, mengejar dunia terus kan, nanti lupa akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel tercinta kita, di channel RUU Ensing. Oke, pada kesempatan kali ini nih Sobat Runsing sekalian, kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Yang ternyata channel RUU Ensing ini bukan hanya ditonton oleh kalian yang suka musik, yang suka podcast umum, maupun yang juga suka cerita horor. Tapi kita kedatangan spesial nih bintang tamu, Pak Ustadz. Ya, perkenalkan Pak Ustadz, namanya Pak Ustadz? Oh, Ferry. Pak Ustadz Ferry. Pak Ustadz Ferry ini sebelumnya nge-DM ke admin kita nih, ngirimin draft yang nanti ingin di-share buat sobat-sobat Runsing sekalian. Dan ini nih pertama kalinya nih sobat Runsing sekalian nih kita kedatangan tamu yang betul-betul ingin memberikan kita pencerahan ya. Oke, tanpa kita berpanjang lebar, tema kita kali ini Pak Ustadz ngirimin draft ke kita itu temanya sangat menarik nih Sobat RUU Ensing. Kita semua yang namanya manusia ataupun makhluk yang hidup pasti akan mati, ya kan? Dan pada saat sekarang ini kita sudah mulai memasuki akhir zaman nih. Jadi yang ingin kita angkat pada kali ini temanya adalah akhir zaman ya. Temanya adalah akhir zaman ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Dan juga nanti pada saat menjelang akhir zaman itu akan ada apa ya namanya, bisa dibilangnya orang yang akan membawa kita atau memberikan pencerahan kepada kita menuju ke akhir zaman itu, atau bisa dibilangnya Al-Mahdi, atau kalau bahasanya dari Wali Songo itu Satrio Piningit. Pak Ustadz, kalau yang dari Pak Ustadz kirim itu kan kita udah masuk di akhir zaman ya. Iya betul. Pak Ustadz ya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Ustadz sendiri nih tentang akhir zaman ya. Iya. Kita nih kenapa sih udah masuk ke dalam, saat ini udah masuk ke dalam akhir zaman? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid nawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Jadi kita pembahasan kali ini adalah akhir zaman ya. Jadi kita memang ini hidup di zaman yang akhir. Jadi kita memang ada di zaman akhir ini karena Rasulullah SAW ini diturunkan sebagai penutup para nabi di akhir zaman. Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir untuk membuat manusia ini sadar bahwa kita hidup ini bukan untuk hidup doang, tapi untuk mati juga. Maka untuk mempersiapkannya itu kita harus lihat tuh tanda-tanda akhir zaman. Karena zaman ini kan udah banyak sekali tanda-tanda akhir zaman yang berdatangan di depannya di zaman ini. Jadi maka dari itu kita harus lihat tanda-tanda akhir zaman ini. Bagaimana kerusakan moral udah begitu besarnya kan di zaman ini. Manusia sudah berlomba-lomba untuk mengejar dunia, tapi melupakan akhirat. Nah itu tanda akhir zaman. Dan bagaimana ini persaingan perpolitikan kita ini semakin panas. Itu juga akhir zaman. Karena di suatu riwayat hadis itu bahwa aku kabarkan berita mengenai kedatangan Al-Mahdi. Bagaimana di saat itu terjadi banyaknya gempa-gempa dan perselisihan antar umat manusia. Nah, Al-Mahdi ini nanti akan menjadi penyelamat untuk umat manusia. Maka ini kita harus sama-sama ini ya harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadapi akhir zaman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan tanda-tandanya adalah udah banyak ya kerusakan moral yang terjadi, lalu ada tanda-tandanya juga dari alam. Tadi kan Pak Ustadz kasih tanda nih ke kita. Nah, untuk kita bisa mempersiapkan diri nih Pak Ustadz, istilahnya kan tadi kan Pak Ustadz bilang kita hidup itu adalah untuk mati ya. Ya betul. Kalau saya pernah dengar tuh bahasanya adalah hidup ini adalah terminal.
Nah, iya. Iya kan ya. Jadi Sebenarnya persinggahan. Sebagus apapun itu terminal, kita nggak akan mau lama-lama di situ. Nah, iya betul. Hidupnya singkat, tapi akhiratnya panjang. Nah, iya. Jadi betul ya Pak Ustadz ya? Betul. Jadi kita ini nanti mati itu bukan kita mati, tapi hidup. Hidup ya. Hidup, iya. Jadi bukan kita mati, hidup lagi di alam yang beda. Alam yang berbeda, ya kan. Jadi sekarang kita ini adanya di alam dunia. Alam dunia. Nanti setelah dari alam dunia kita masuk dulu ke alam kubur. Nah, gitu kan ya Pak Ustadz ya. Nanti ada stepennya lagi tuh, ada alam kubur ya, atau kita sebutnya alam barzah ya. Nanti kan? ada alam kebangkitan. Ada alam kebangkitan, ada yaumul kebangkitan, ada yaumul mizan. Ya kan ya. Oke, ini sangat menarik banget nih buat Sobat Rusing yang kita ingin bahas kali ini. Nah, kira-kira persiapan apa aja sih Pak Ustadz yang perlu kita persiapkan nih untuk bisa menghadapi akhir zaman ini? Jadi persiapan yang perlu kita ini iman dan takwa kita. Jadi kita terus memperbarui iman kita nih. Bagaimana Rasulullah bilang kan dari akhir zaman ini, jangan kita menuruti hawa nafsu kita, mengejar dunia terus kan, nanti lupa akhirat. Nah, kita harus pikirkan tuh bagaimana nanti akhirat kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu namanya itu memperbanyak ibadah. Dan juga kata Nabi kan di akhir zaman ini fastabikul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Nah, itu yang perlu kita, bukan berlomba-lomba dalam memecah belah bangsa misalkan gitu kan. Terus untuk untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok, itu tidak lagi. Nanti itu akan ditinggalkan juga. Sebesar apapun harta yang kita miliki, kita akan tinggalkan juga. Semua ya kan yang kita punya tuh, bini kita yang cantik ya kan, terus juga anak-anak kita yang lucu-lucu, semua itu akan kita tinggalkan. Maka itu kita persiapkan dari sekarang ini. Bagaimana kita mempersiapkan kematian kita, bagaimana mati dengan husnul khotimah, kematian dalam kematian yang baik, keadaan sebaik-baiknya, baik-baiknya. Iya. Jadi itulah bagaimana kita mempersiapkan. Bagaimana nanti tanda-tanda akhir zaman udah banyak. Bagaimana gempa-gempa kan? Gempa-gempa ya kemarin tuh yang di Banten ya. Iya, ya, di Banten. Baru banget tuh Pak Ustadz ya. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gempanya kerasa banget tuh Pak Ustadz. Iya, sampai ke Jakarta ya. Sampai ke sini iya. Bandung juga kerasa kan itu. Iya, betul. Nah, itu kemarin saya sendiri kebetulan pas di kantor juga sampai gedung, saya kebetulan lantai 23 tuh Pak Ustadz. Oh iya. Itu kita udah berpikirnya ya udah pasrah lah ya. Iya. Iya kan? Pasrah. Ya ini ada sangkut pautnya juga mungkin ya. Iya. Tanda-tanda yang tadi Pak Ustadz sebutin gitu betul. ya. Itu peringatan dari Allah. Kalau kita mencermati, ya mungkin itu kita harus introspeksi diri. Soalnya kerusakan di muka bumi ini terjadi bukan karena buminya, tapi karena tangan-tangan manusianya. Perbuatan manusianya itu sendiri. Bagaimana memperlakukan bumi ya. Betul. Jadi bagaimana penambangan di mana-mana ya kan, nambang doang ya kan, tapi nggak merawat alam. Nah itu yang jadi ini bagaimana kebocoran gas bumi yang di Lapindo itu nggak kelar-kelar sampai sekarang kan. Iya. Nah itu salah satu itu tanda-tanda ada di tangan-tangan manusia itu sendiri. Bagaimana itu alam itu juga namanya itu alam itu hidup juga sebetulnya. Iya, betul. Bagaimana dia bumi ini, bagaimana manusianya juga. Betul banget. Jadi seperti itu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu Pak Ustadz yang pernah saya tahu tuh di surat Ali Imran ya. Iya. Di surat Ali Imran yang bunyinya kalau nggak salah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Iya. Betul ya? Betul ya. Sesungguhnya diciptakan siang dan malam. Ya kan inna fi khalqis samawati wal ardi, langit dan bumi. Betul. Ya kan? Pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda untuk orang yang mau berpikir ya. Nah iya, jadi kita dikasih pikiran itu bukan untuk berpikir doang, tapi bagaimana pikiran kita itu dijalankan. Betul. Dijalankan dengan amal ibadah dengan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, juga bagi alam juga. Betul. Dan makhluk-makhluknya Allah yang lain. Nah itu sebaik-baiknya manusia. Manusia yang bisa bermanfaat, bukan manusia yang bisa menimbulkan mudarat. Karena kan banyak ini kan, bagaimana saling bermusuh-musuhan ya kan. Salah dikit ucap jeblosin ke penjara, salah dikit ucap saling lapor. Itu banyak sekarang, zaman sekarang. Nah itulah bagaimana manusia ini akhlak dan moralnya udah merosot. Maka dari itulah Rasulullah itu tugas itu memperbaiki akhlak manusia. Betul. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat suri toladan yang baik. Ya, suri toladan yang baik itu yang kita contoh.
Betul betul. Bahkan tujuan utamanya Nabi Muhammad itu diutus di muka bumi ini adalah memperbaiki akhlak ya Pak Ustadz Iya, ya. memperbaiki Betul ya. Iya, karena akhlak Nabi itu yang paling sempurna di antara manusia yang lain. Karena bagaimana Nabi itu sungguh luar biasa. Bagaimana dia dihina, tapi dia masih mau memaafkan. Betul. Bagaimana dia ditimpukin, tapi dia tidak membalas, tapi malah mendoakan. Mendoakan ya. Nah itulah yang kita contoh. Bukan kita saling lapor, bukan kita marah kan? Enggak. Sebetulnya itu salah. Salah kita juga bagaimana kita menyikapi sesuatu itu yang bersalah. Jadi kalau kita bilang salah ya salah. Tapi kalau kita berpikir nih dengan pikiran kita, dengan hati kita bahwa kesalahan itu bisa bisa kita maafkan. Maka kita maafkanlah gitu kan. Jangan kita malah saling Dendam ya. dendam, bermusuh-musuhan. Malah ada rasa keinginan untuk membalas Iya, gitu ya. membalas itu ya bisa memperkeruh keadaan. Iya, malah jadi memperburuk ya, Memperburuk memperpecah suasana, belah juga iya. ya. Memperpecah belah. Nah, ini kan tadi ada bahasannya tentang kedatangan Al-Mahdi nih, Iya. Pak Ustadz. Kalau dalam tadi sirahnya yang Pak Ustadz kirim itu kan ada di sirahnya Wali Songo itu Satria Piningit. Iya, betul. Kalau boleh kita gali dulu nih, pengertian Satrio Piningit itu apa sih Pak Ustadz? Satrio Piningit itu kalau dalam bahasa Wali Songo itu kan ada dua kata kan ya. Dua kata. Satrio dan Piningit. Jadi Satrio itu adalah kesatria. Atau bisa juga bilang pejuang. Pejuang. Nah, pejuang. Dan itu Piningit itu tersembunyi. Jadi kesatria yang masih tersembunyi. Nah, yang hanya tahu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya, dan para wali-walinya yang punya tingkatan tinggi kan. Nah, itu yang jadi Satrio Piningit ini nanti akan hadir di akhir zaman ini untuk menyelamatkan umat di akhir di detik-detik bagaimana nanti terjadi kekacauan di mana-mana. Nah, ini dia akan hadir jadi suatu pemimpin yang akan dibaiat oleh banyak orang. Nah, inilah Satrio Piningit. Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, itu ciri-cirinya seperti apa sih? Kan kita mungkin kan kita nggak tahu lah ya. Iya, betul. Nah, paling yang kita bisa tahu ciri-cirinya nih. Iya. Itu ciri-cirinya gimana tuh Pak Ustadz? Jadi kalau Satrio Piningit ini ciri-cirinya ya dia itu adalah orang manusia yang keturunan nasabnya itu dari Rasulullah SAW. Oh, Iya, itu. masih ada dari nasabnya Rasul. Ya. Terus juga dia emang percampuran antara Arab dan Asia. Jadi masih udah bercampur dia. Oh. Nah, makanya di Indonesia ini itu banyak sekali kan tuh Habib kan. Nah, yang udah banyak tuh. Jadi kemungkinan besar nih Satrio Piningit ini atau Al-Mahdi ini ada di Indonesia. Ada di negara kita ya, negara Pak kita Ustadz, iya. ya? Oke. Ini penting. Jadi ciri-ciri Satrio Piningit itu dia yang pasti dia tidak mengakui dirinya Satrio Piningit. Jadi nggak mungkin dia ngaku-ngaku ini itu bukan. Jadi banyak sekali nih di media-media tuh atau di channel-channel yang lain tuh mengakui bahwa dirinya itu Satrio Piningit nih. Tapi ujung-ujungnya minta sumbangan. Iya itu banyak gitu. Ada yang begitu. Nah gitu kita harus waspadai hal-hal yang seperti itu karena itu merugikan diri kita juga gitu. Oke. Nah, saya menariknya gini kan Pak Ustadz. Ketika kita tadi Pak Ustadz sempat membahas mengenai akhir zaman, lalu kita juga yang hidup ini adalah persinggahan lah ya. Iya betul. Artinya kan kita mempersiapkan untuk tempat nanti di akhirat. Di dunianya singkat, di akhiratnya panjang kan Pak Ustadz. Nah ini yang terkadang kita sebagai manusia itu lupa bahwa hidup kita, contoh lah kalau kita ambil umurnya Nabi lah, kita bilangnya kan 63 tahun. 63. Iya kan? Hidup di dunianya 63 tahun, di akhiratnya bisa selama-lamanya kita kekal lah. Iya betul. Kalau menurut Pak Ustadz, kalau dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini nih, untuk kita bisa mengisi dalam kehidupan sehari-hari kita, untuk kita dalam konteksnya ibadah kan tadi Pak Ustadz sempat singgung tuh, bahwa perbanyak amal ibadah gitu ya. Sedangkan kita kan pasti punya rutinitas nih Pak Ustadz ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Contoh misalkan bekerja. Nah itu supaya bisa balance antara kita ibadah dengan kita bekerja itu kiat-kiatnya gimana tuh Pak Ustadz? Oh jadi untuk kiat-kiatnya, kalau kita untuk balance ini yang pertama itu selagi misalkan ada azan berkumandang, kita harus segera tuh
jangan kita menunda-nunda. Nah, itu kalau kita sholat sendiri itu hitungannya kan 1 tuh. Iya. Ya, kalau beramai-ramai kan Berjamaah. berjamaah kan 24 derajat. Iya. Nah, itu yang kita ambil tuh. Nah, jadi ya kita ambil yang banyak kan. Ya, kalau logikanya jadi itu kita buru-buru tuh ke masjid, kita rapatkan barisan. Nah, itu yang penting kita menjaga sholat. Yang pertama tuh kita jaga sholat. Kemudian tuh jangan sampai kita tinggalin sholat tuh. Tapi kalau misalkan kita ninggalin tuh kita bisa kita kodok aja gitu. Jadi kalau misalkan kita kelupaan nih kesiangan sholat subuh, sebenarnya itu dari itu kalau kita bangun tuh kita bisa sholat subuh langsung. Oh gitu ya Ustaz Iya. ya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan tuh. Kalau kita bangun jam 6 nih, langsung buru-buru sholat subuh. Nah itu sampai kita kadang kan ada yang berpikir, aduh saya udah kesiangan nih, kelewatan waktunya nih, misalkan gitu kan. Kan boleh dibilang kan pada saat kita beribadah kan harusnya tepat pada waktunya gitu kan Pak Ustadz. Tapi kalau misalkan udah kelewat gitu nggak apa-apa tuh kita langsung. Nggak apa-apa. Itu karena kita tidur kan nggak apa namanya itu dalam keadaan nggak sadar. Dalam keadaan nggak sadar itu ya nggak insya Allah dimaafin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tetap sholat. Iya, walaupun jam 7 misalkan bangun tuh, kita sholatnya langsung. Sholat. Kan kadang ada yang bilang jangan pakai ngeliat matahari dulu nih, langsung ambil wudhu aja dulu gitu ya Pak Ustadz ya. Itu yang pentingnya. Jadi jaga sholat, kemudian tuh rajin sedekah. Nah, sedekah ini penting juga. Untuk sedekah ini bisa menghindarkan kita dari bala bencana. Sedekah Pak Ustadz ya. Sedekah. Dan ada, saya dengar juga tuh kan Pak Ustadz, bersedekah yang paling baik itu adalah pada saat kita kesulitan malah Pak Ustadz ya. Nah, iya. Dalam keadaan sempit malah ya. Bersedekahlah kamu dalam keadaan sempit, bukan bukan dalam keadaan lapang malah ya. Itu menurut saya tuh ya mungkin buat sobat Rusing juga hal yang paling berat ya. Di saat kita punya kebutuhan, tapi kita malah sedekah yang paling baik itu adalah dalam kondisi sulit. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz tuh untuk kita bisa, kadang kan kita berpikirnya secara logika nih, kita kadang kalau kita mau pakai hitung-hitungannya Allah susah ya. Ya susah karena manusia nggak bakal bisa jangkau. Betul. Ya kan. Tapi justru malah Allah bilang bersedekahlah kalian pada saat kondisi sempit. Ya. Iya kan. Rasul sendiri yang bilang gitu kan ya. Betul. Itu. Jadi emang itu ujian juga sebenarnya. Iya. Dari Allah juga. Seberapa taatnya nih kita nih kan. Bahkan Rasulullah tuh waktu masih ada emas di rumahnya tuh dia keluarin untuk bersedekah. Masih ada emas di rumahnya itu langsung dikeluarin untuk bersedekah. Itulah Rasulullah. Bahkan kalau dengar kisahnya sahabat Abu Bakar, mensedekahkan seluruh hartanya kan ya, jadi untuk di jalan Allah. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang dikasih kekayaannya di dunia ini. Tapi ada ininya juga, nanti orang-orang kaya itu masuk surganya itu setengah hari akhirat. Setengah hari akhirat itu gimana maksudnya Pak Ustadz? Jadi belakangan. Kenapa Pak Ustadz? Karena saking banyaknya harta itu nanti akan dipertanyakan 500 tahun. Dipertanggungjawabkan dulu nih ya. Dia dipertanyakan bagaimana mobilnya, bagaimana rumahnya, berapa rumah, bagaimana itu cara mendapatkannya, halal atau haram. Itu akan dipertanyakan nanti mempergunakannya ya termasuk makanya kan orang-orang kaya yang ada di dunia selagi masih ada hartanya ya udah bersedekah aja terus. Karena nanti akan dapat pertanyaan seperti itu nanti di akhirat. Pertanyaan itu 500 tahun bayangin. Kita hidupnya aja nggak nyampe segitu ya. Nah, makanya itu pertanyaan 500 tahun. Jadi ada kisah juga tuh bagaimana ada seorang tukang kayu. Tukang kayu ini ikut sayembara. Dia ikut sayembara untuk menemani calon mayat di kuburannya itu. Sampai 40 hari. Mani di kuburan. Nah, setelah itu di kuburan itu ditemenin kan tuh di kuburan tuh dikubur tapi dikasih lobang kan tuh. Nah, malaikat Munkar Nakir datang ke kubur itu, ke si mayat ini ya. Malah bingung dia yang sama yang tukang kayu ini. Tukang kayu ini masih hidup kan. Nah, jadi dipertanyakan tuh masalah kampaknya ini. Kampaknya ini dipertanyakan satu malam itu ditanyain sampai banyak pertanyaan tuh. Kampaknya dapatnya dari mana? Belinya atau ngutang gitu. Ditanyain terus tuh. Sampai 40 hari. 40 hari dipertanyain itu cuman untuk kampaknya gitu ya. Doang itu kampak.
Padahal dia nggak punya apa-apa tuh tukang kayu itu, hanya punya hartanya kampak doang. Bagaimana orang-orang lainnya yang di dunia ini yang punya harta yang banyak. Betul. Malah kalau pernah dengar ceritanya Rasul tuh, malah Rasul tuh seneng atau lebih mendekatkan diri kepada orang-orang yang fakir ya Pak Ustadz. Nah iya fakir, karena doa Nabi itu kan minta untuk miskin ya. Tapi kalau kita jangan. Kalau Nabi malah mintanya miskin ya. Minta miskin itu Nabi. Karena dia hidup dalam keadaan miskin ya. Nah itu Nabi, doanya Nabi tuh. Nah, kalau kita jangan. Nah, kalau kita jangan ya Pak Ustadz. Jangan. Oke nih Pak Ustadz. Terus kalau dalam segi keluarga nih Pak Ustadz, nah itu gimana tuh kiat-kiat kita untuk bisa menghadapi akhir zaman ini nih? Terutama kan kita persiapin untuk diri sendiri dulu, lalu keluarga kan pastinya kan kita nggak mungkin mengabaikan gitu ya, mengabaikan keluarga yang paling dekat sama kita. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Untuk keluarga kita arahkan ke jalan kebaikan. Kita arahkan bagaimana istri kita, misalkan dia ingin ngaji, ya boleh kan pengajian. Terus anak-anak kita didik dengan baik. Bagaimana kita perkenalkan dengan agama. Ya kita ceritakan cita-cita Nabi, ya kan itu kan banyak tuh. Bagaimana sekarang cita-cita Nabi aja sekarang udah ada dalam bentuk film kartun. Ada kan film kartun Nabi Sulaiman. Nah itu kita suruh tontonin Nabi Sulaiman nih gini. Nah nanti dia hafal. Bisa ini bagaimana kartun yang lain tuh nanti kita ituin tuh bisa banyak pelajaran gitu ya dari film-film yang sekarang udah ada lah. Udah ada ya, bagaimana cerita-cerita dengan kisah-kisah Nabi itu kita ceritain tuh. Kita ajarkan berakhlak mulia juga tuh, itu penting tuh anak tuh. Bagaimana sekarang zaman sekarang ini anak udah bisa melawan orang tua. Iya. Kan itu yang kita perlu mendidik anak dengan baik. Nah, ini dalam keluarga kita eratkan pendidikan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebaik mungkin untuk menghadapi akhir zaman. Dan juga di akhir zaman ini kita jangan lupa tuh baca surat namanya Al-Kahfi. Suratul Kahfi. 10 surat pertama dan 10 surat terakhir tuh kita hafalin deh. Suratul Kahfi ya Pak Ustadz. Iya, Kahfi untuk untuk menangkal dari Dajjal, fitnah Dajjal. Nanti fitnahnya sekarang udah luar biasa kan? Iya, fitnah di mana-mana. Sedikit ucap salah dikit nih tangkep, ucap salah dikit tangkep. Itu fitnah pada umat Islam. Bagaimana Nabi berkata kan di akhir zaman ini umat Islam ini akan seperti hidangan di meja makan. Itu tanya kan yang siap untuk dimangsa oleh orang-orang yang ingin musuh Islam. Nah ini seperti hidangan di meja makan. Nah bagaimana sahabat bertanya apakah kita sedikit pada waktu itu? Tidak, kita malah lebih banyak daripada mereka, kan? Iya, sekarang jumlah kita lebih banyak ya. Udah 1 miliar lebih kan umat Islam. Nah, itu lebih banyak, tapi ya itulah karena keimanan kita malah menurun. Lebih cenderung kita ke arah duniawi, bukan ke arah akhirat. Nah, ini yang perlu kita bagaimana ini semuanya kan kita tinggalkan. Jadi kematian itu sangat dekat bagi kita. Kita nggak tahu kan. Tahu-tahu di jalanan tabrakan, meninggal, ya kan? Kita nggak tahu, kita hidup mati kita nggak tahu. Makanya kematian itu sangat terdekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita ya. Iya. Itu kematian dekat. Iya. Oke tuh sobat musik sekalian, kiat-kiat dari Pak Ustadz Ferry mengenai akhir zaman dan juga bagaimana sih kita untuk bisa menghadapi yang namanya kematian, karena setiap kita hidup ini pasti kita akan yang namanya mati. Kalau boleh diulas sedikit, tujuan kita hidup itu adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Betul. Iya kan? Dan juga jangan lupa disiapin nih ketika kita nanti meninggal. Tadi Pak Ustadz sempat ulas tuh yang nanti akan tetap menjadi amal soleh kita itu ada 3 kalau tadi saya nangkapnya tuh Pak Ustadz ya. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, tadi disinggung mengenai pendidikan, ya kan. Terus yang kedua adalah anak yang soleh, sodaqatun jariyah, ya kan, bersedekah. Nah setelah itu anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Nah makanya itu buat sobat Rusing sekalian, jangan pernah kita berpikir bahwa kita hidup dunia ini cuman hidup. Ya kan? Dunia ini adalah kalau bisa dianggapnya adalah tempat persinggahan. Atau terus ngontrak ibaratnya gitu. Ngontrak, benar. Suatu saat
kita juga harus siap gitu kan ketika dipanggil, mau kapanpun, mau dimanapun, mau siap nggak siap gitu kan. Lalu juga yang menarik adalah dunia ini adalah seperti tes, ya kan, tes ya Pak Ustadz ya. Iya. Tes itu ibarat katanya semakin tinggi apa namanya ujian cobaan itu berarti kelas kita semakin naik. Betul. Gitu kan, dan nggak mungkin yang namanya tes itu gurunya ngasih tahu jawabannya, ya kan. Jawaban itu ya nanti, dan ketika kita sudah mengerti tentang akan hal itu tapi kitanya sudah menghadap kepada Yang Maha Kuasa, itu nggak akan mungkin kita balik lagi ke dunia ini. Untuk itu terima kasih banyak Pak Ustadz Ferry untuk waktunya nih. Beliau benar-benar menyempatkan waktu nih buat datang ke studio RU Ensing untuk mengingatkan kita semua bagaimana bahwa kita ini adalah makhluk hidup yang suatu saat nanti akan mati, gitu ya. Betul. Oke sobat musik sekalian, banyak banget nih yang bisa kita dapat pada hari ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kalian untuk bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga yang kita tayangkan ini dapat selalu menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi daripada hari kemarin. Amin. Untuk itu, sobat-sobat musik sekalian, semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, sekali lagi kita ucapin banyak terima kasih kepada sobat RUU Ensing yang selalu setia nonton channel kita, setiap video yang kita upload. Dan jangan lupa untuk kalian semua bisa men-share, men-like, mengkomen, dan juga dinyalain tombol loncengnya supaya setiap updatean video yang kita tayangkan dapat muncul di beranda kalian. Kita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.